Salam berprestasi. Perkenalkan, saya Andrew Surya Ahmadi. Saya suka menulis beberapa tulisan terkait tugas dari aparatur sipil negara. Tulisan yang akan saya jelaskan pada saat ini adalah tulisan terkait kelengkapan dokumen DAU atau dana alokasi umum. Jadi saya membuat channel Pegawai Berprestasi ini, Bapak Ibu bisa mungkin sebagai sharing knowledge terkait mungkin yang saya kuasai di pengadaan barang jasa, dan mungkin juga terkait perencanaan penganggaran. Jadi pada channel ini Bapak Ibu juga bisa mendownload dokumen yang sudah saya tuliskan. Di bawah video ini ada deskripsi, Bapak Ibu bisa download di link tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa sambil nonton, sambil membaca dokumen yang sudah saya share tersebut. Jadi langsung saja. Oh ya, sebelum langsung aja, jangan lupa Bapak Ibu like sama subscribe, jangan lupa. Baik, kita langsung mulai aja. Kelengkapan pekerjaan DAU. Jadi berdasarkan PMK nomor 139 PMK.07/2019, DAU Block Grant atau DAU Earmark adalah bagian DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Dalam arti lain, DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh PMK tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum, pasal 2 ayat 4 bagian DAU digunakan untuk A. Mendukung penggajian P3K daerah, B. Mendukung pembangunan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan C. Kegiatan lainnya. Ada pasal 77 penyaluran DAU dilaksanakan secara bertahap dengan tentuan sebagai berikut. Tahap 1, paling cepat bulan Februari sebesar 50% dari pagu DAU. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan yang dianggarkan dalam APBD. Tahap 2, paling cepat bulan Juni sebesar 50% dari pagu DAU, dukungan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. Jadi Bapak Ibu, untuk DAU ini ada 2 tahap ya. Ya, kita lanjut. Melalui DAU yang ditentukan penggunaannya, belanja perintah daerah menjadi lebih terarah untuk mendanai kegiatan fisik dan atau non-fisik bidang-bidang yang ditentukan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Melalui penggunaan DAU yang spesifik terhadap bidang-bidang prioritas nasional tersebut, pembangunan daerah akan sejalan dengan pembangunan pemerintah pusat. Sehingga penggunaan DAU tidak lagi berfokus pada belanja pegawai, tetapi mengarah pada peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah. Jadi tulisan ini juga saya tulis berdasarkan hasil audit BPK terkait pelaksanaan DAU tahun 2023. Nah, untuk itu saya juga membuat beberapa dokumen pendukung. Pertama, checklist pelaksanaan DAU. Yang kedua, contoh RAB. Yang ketiga, contoh timeline. Yang keempat, KK pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, contoh template KK barang pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Yang keenam, contoh template pekerjaan swakelola. Jadi, pekerjaan DAU ini untuk bidang kewilayahan itu kita menggunakan nama subkegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
Nah, ini ada dua aktivitas untuk Pemda DKI. Ada setelah subkegiatan ada turunannya, yaitu aktivitas namanya adalah pelaksanaan kegiatan PKK tingkat kelurahan lainnya melalui dana alokasi umum atau DAU. Yang kedua, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan oleh PKK kelurahan melalui DAU. Jadi Bapak Ibu, untuk Pemda DKI menggunakan nama subkegiatan ini dan aktivitasnya. Baik, untuk pertama saya sudah membuat checklist pelaksanaan DAU berdasarkan hasil audit. Jadi sini Bapak Ibu untuk pelaksanaan DAU ini Bapak Ibu sebaiknya melakukan cross check dengan checklist ini. Jadi Bapak Ibu tulis di sini kegiatannya, kegiatan, kode kegiatan, nomenklatur kegiatan apa, subkegiatan, kode kegiatan dan nomenklatur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sama aktivitas yang dipilih apa. Jadi Bapak Ibu yang harus dilengkapi dalam checklist ini, Bapak Ibu harus lengkapi ya, seperti kerangka acuan kerja. Nah, jika ada Bapak Ibu bisa ketik V, jika tidak ada Bapak Ibu klik X. Jadi ini untuk Bapak Ibu bisa melakukan checklist. Pastikan ada. Nah, di dalam KK ini ke Bapak Ibu harus jelas keluaran atau outputnya gitu ya. Baik. Yang kedua, jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan ini Bapak Ibu juga harus tahu apakah nanti Bapak Ibu berupa pengadaan barang atau berupa pelatihan atau pekerjaan fisik. Nah, di sini tulis checklistnya juga. Terus kemudian jadwal pelaksanaan DAU-nya. Tahap satunya bulan apa, itu bulan berapa, terus tahap 2-nya bulan apa, bulan berapa. Jadi kalau bisa tahap 1 itu sekitar Februari sampai Juni, tahap keduanya bulan Juli sampai dengan November. Kemudian pastikan di dalam pelaksanaan ini apakah ada gambar atau desain yang dibutuhkan. Jadi ini berupa gambar produk atau desain untuk pekerjaan fisik atau konstruksi. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga DAU itu berupa pekerjaan konstruksi untuk penataan kawasan gitu ya. Kemudian lokasi kegiatan ataupun pekerjaannya sudah jelas. Jadi untuk pekerjaan fisik Bapak Ibu untuk sudah harus ada lokasi kegiatannya. Jadi waktu itu temuan itu tidak ada deskripsi tentang lokasi yang akan dilaksanakan untuk DAU tersebut. Nah, untuk pekerjaan fisik, apakah ada pekerjaan rekomtek, ada kebutuhan rekomtek? Jika ada, tulis checklist ya atau V, dan kalau tidak ada X. Kemudian ada pastikan juga ada rencana jadwal, bisa berupa timeline atau berupa S. Ini biasanya untuk pekerjaan fisik. Terus kemudian ada sumber pendanaan DAU. Pendanaan ini ada DAU murni atau gabungan APBD. Jadi pastikan ini tidak duplikasi ya. Kemudian evaluasi rencana anggaran. Ibu pastikan kesesuaian spesifikasi barang atau tenaga ahli. Jadi ini harus ada kejelasan spesifikasi produk. Misalnya Ibu menggunakan misalnya apa barang yang Bapak Ibu mau beli gitu ya. Nah, ini pastikan spesifikasi produknya udah jelas. Ataupun tenaga ahli, misalnya sebagai narasumber, ya, apakah dia pendidikan yang S1 atau S2, punya pengalaman apa gitu ya, sesuai pekerjaan, terus kemudian pengalaman mungkin didukung oleh lewat hidup seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus pastikan kesesuaian tepat guna barang atau tenaga terhadap pelaksanaan kegiatan. Jadi komponen pastikan tepat guna pada pelaksanaan kegiatan. Jadi misal gini, Bapak Ibu melaksanakan kegiatan sosialisasi. Nah, ada temuan pelaksanaan sosialisasi tersebut ada belanja seragam atau kaos. Nah, apakah ini tepat guna pengadaan kaos tersebut? Gitu ya. Jadi pastikan ini jangan
asal menghabiskan anggaran saja gitu ya. Kemudian ada standar SPJ, Bapak Ibu harus lengkapi, misalnya ada bukti kontrak, misalnya ada kwitansi untuk pembelian barang mungkin di bawah 10 juta, atau SPK atau kontrak. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu ada standar dokumen SPJ, misalnya foto kegiatan, daftar hadir, dokumen narasumber, laporan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia, misalnya pekerjaan fisik, acara pemeriksaan pekerjaan fisik gitu ya, ataupun dan BAST untuk misalnya pengadaan barang atau pekerjaan fisik. Ya, ini sesuai ada SE Sekda di DKI itu tentang standarisasi SPJ ya. Ibu bisa mengacu terkait mengacu dengan SE Sekda tersebut. Jika Bapak Ibu ada keterangan lainnya, silakan tuliskan di sini. Gitu ya. Kemudian contoh yang saya berikan adalah rencana anggaran biaya RAB. Nah, di sini ada tab 1 atau tab 2 Bapak Ibu pilih. Ada kegiatannya apa, Bapak Ibu jelaskan sini. Kegiatannya, ya kan? Terus kemudian aktivitasnya apa. Nah, di sini ada nomor, ada uraian, ada rincian perhitungan, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah. Di sini Bapak Ibu jumlahkan totalnya didatangkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian di sini ada contoh timeline. Bapak Ibu mungkin sudah sering menggunakan buat timeline ini. Di sini ada kegiatan, subkegiatan, dan aktivitasnya apa gitu ya. Terus kemudian sini pekerjaannya tahapan apa, persiapan. Misalnya sini ada 8 minggu gitu ya. Minggu pertama persiapan. Kemudian di proses pemilihan dan kontrak. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan pekerjaan tunjukkan langsung ataupun mungkin kalau untuk di bawah 2 juta pengadaan langsung. Nah, ini selama 2 minggu misalnya. Terus kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan. Sini ada Bapak Ibu sekitar 5 minggu misalnya. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Mungkin dibutuhkan 2 minggu gitu. Nah, ini di Bapak Ibu ditantangan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Kemudian kita akan membahas terkait KK pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau yang belajar PPP sekarang ini ada 2, spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Nah, sebenarnya pada prinsipnya hampir mirip. Jadi KK ini atau spesifikasi teknis itu pada tahap pengadaan barang jasa, dalam hal ini PPK dalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Perpres 16 tahun 2021 pasal 8 huruf C memiliki ini banyak tugasnya. Salah satunya adalah menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Jadi Bapak Ibu PPK setelah menyusun KK adalah wajib melakukan publish kegiatan di sistem perencanaan umum pengadaan atau SIRUP LKPPRI. Menyusun KK dan mempublish RUP adalah tahapan persiapan pengadaan. Setelah tahap persiapan pengadaan, kemudian masuk ke proses pemilihan penyedia dilakukan oleh pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan. Baik, ini kita lanjut. Ini ada contoh template spesifikasi teknis. Jadi pekerjaan spesifikasi ini untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang atau jasa lainnya. Nah, di dalam modul dari pengadaan barang jasa ini dalam membuat unsur KK ini ada tahapannya. Jadi Bapak Ibu ada persetujuan spesifikasi teknis yang ditujukan kepada pengguna anggaran oleh kuasa pengguna anggaran atau sebagai pejabat pembuat komitmen. Kemudian ada surat balasan dari PPK atau KPA ini dari pengguna anggaran. Jadi persetujuan spesifikasi teknis ditujukan kepada PPK oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran.
Itu ini Bapak Ibu tinggal contoh aja. Di sini juga ada penetapan sertifikasi teknis. Jadi setelah disetujui, Bapak Ibu buat penetapan spesifikasi teknis. Di mana di dalam penetapan spesifikasi teknis itu terdapat uraian-uraian. Pertama, pendahuluan umumnya bagaimana, latar belakangnya apa, maksud dan tujuan apa, kewenangan landasan hukumnya apa, dan nama OPD dan KPA atau garing PPK. Jadi di sini jelas nama OPD-nya apa, nama PPK, KPA atau PPK apa. Kemudian juga perlu ada informasi jika dilaksanakan oleh pekerja dan siapa pengadaan, namanya siapa gitu ya. Kemudian yang kedua, sumber dana kegiatan, pagu anggaran dan harga APS. Jadi sumber dana Bapak Ibu jelaskan sini apakah dari DAU, APBN atau APBD, dan anggarannya apa, programnya apa, kegiatannya, kegiatan, atau anggaran kegiatannya atau MK-nya apa, kemudian pekerjaan, APS, nilai berapa, dan kode RUP yang sudah dilakukan publish. Yang ketiga, ruang lingkup jenis pengadaan. Ruang lingkup ini dari jenis pengadaan. Di sini jenis pengadaan pengadaan barang jasa, pengadaan barang bisa kemudian konstruksi atau jasa lainnya. Karena psikologi teknis jadi tidak termasuk jasa konsultansi ya. Nah, berdasarkan KBKI tahun berapa dan KBLI-nya apa gitu ya. Harus dijelaskan jangka waktu pelaksanaannya berapa hari, kalender, lokasinya di mana, persyaratan penyedia apa saja. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu jangan membuat syarat yang menyulitkan penyedia atau membatasi penyedia. Kemudian 4, di sini juga di segi teknis Bapak Ibu menentukan metode pemilihan pengadaan. Di pengadaan tadi Bapak Ibu pilihnya apa, kemudian konstruksi, pengadaan barang atau jasa lainnya. Metode pemilihannya ada bisa pengadaan langsung, tender cepat, tender, penjualan langsung, atau e-purchasing melalui katalog. Misalnya pelaksanaan pemilihannya oleh pejabat pengadaan, kelompok kerja, PPK, gitu ya. Terus kemudian jenis kontraknya, lamsam, harga satuan, gabungan lamsam, harga satuan, atau turnkey, terima jadi, ataupun ada juga kontrak payung. Kemudian bentuk kontraknya, apakah SPK, surat perjanjian atau surat pesanan. Nah, sini Bapak Ibu jelaskan. Di sini Bapak Ibu, yang kelima adalah spesifikasi barang dan material. Spesifikasi berdasarkan kriteria, tentunya bagaimana, uraian spesifikasinya bagaimana, keterangan, jumlah kuantitasnya berapa, uraikan, waktunya berapa, diuraikan, dan tingkat layanan dijelaskan. Kemudian spesifikasi barang atau komponen barang. Sini nama barangnya apa, spesifikasi teknisnya apa, apakah ada TKD ini berapa, apakah ada berapa nilainya. Jadi sertifikat dan nilai TKD dapat dicek pada website Kementerian Perindustrian tkdn.kemenprint.go.id. Nah, di sini yang ke-6, kebutuhan sumber daya manusia, kesehatan personil manajerialnya, dari jumlah, sertifikat, kompetensi, dan pengalaman Bapak Ibu sudah uraikan. Kemudian persyaratan peralatan jika dibutuhkan, jenis, jumlah, dan kapasitasnya. Kemudian persyaratan material jika ada yang spesifik. Kemudian ada juga rencana keselamatan konstruksi. Ini untuk yang pekerjaan konstruksi ya. Jadi sesuai Kementerian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian yang E, tingkat risiko keselamatan konstruksi. Yang F, metode pelaksanaannya. Yang kemudian ke-7, keluaran outputnya apa. Yang ke-8, penutupnya bagaimana, jelaskan gitu terkait simpulan gitu ya. Yang ditangani oleh KPA atau PPK. Nah, ini untuk KK juga sama, Bapak Ibu yang tadi pertama sertifikasi teknis. Nah, ini untuk KK ada usulan kerangka acuan kerja,
Ini untuk jasa konsultansi. Jadi Bapak Ibu tinggal lengkapi untuk kebutuhan data-datanya, nama SKPD, pekerjaan, program kegiatan, subkegiatan, pagu anggaran, nilai APS, lokasi, sumber dana, dan tahun anggaran. Ini ditandakan oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian ada surat persetujuan rangka acuan kerja ditujukan kepada PPK oleh pengguna anggaran. Kemudian setelah itu Bapak Ibu buat penetapan rangka acuan kerja, bacakan surat persetujuan pengguna anggaran. Di sini Bapak Ibu silakan isi nama SKPD, pekerjaan, program, kegiatan, subkegiatan, pagu anggaran, nilai HPS, lokasi, sumber dana, dan tahun anggaran. Nah, di sini contoh KK untuk pengadaan jasa konsultansi. Di sini Bapak Ibu perlu latar belakangnya, maksud dan tujuan, nama organisasinya, sumber dana, dan perkiraan biaya, ruang lingkup, lokasi pekerjaan, fasilitas penunjang. Nah, di sini ruang lingkup, produk yang dihasilkan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, tenaga yang dibutuhkan, pendekatan dan metodologi, spesifikasi teknis, laporan kemajuan pekerjaan. Nah, ini disesuaikan semuanya sesuai kebutuhan Bapak Ibu, nggak perlu semuanya masuk dan seperti. Dan Bapak Ibu untuk konsultasi yang sederhana mungkin sifatnya ya laporan pendahuluan, laporan bulanan, dan laporan akhir. Ini ditandakan oleh pejabat pembuat komitmen. Bisa juga nanti Bapak Ibu pengadaan ini melalui sekolah, bisa tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ini sudah saya siapkan rangka acuan kerjanya. Di Bapak Ibu sama aja sebenarnya pada prinsipnya seperti teknis, KK ini contoh kakak suara sama aja gitu. Kemudian di sini ada latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran atau output, lokasi pekerjaan, sumber pendanaan, nilai pekerjaan, nama organisasi PAKPA, nama dan organisasi pejabat pembuat komitmen, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan jika diperlukan, pelatihan material personil, fasilitas dari pejabat pembuat komitmen apa, dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan itu berapa hari kalender. Kemudian ada laporan pendahuluan, laporan akhir, laporan periodik, bisa bulanan, mingguan. Terus kemudian hal-hal lain yang dibutuhkan seperti alih pengetahuan. Ini Bapak Ibu perlu jelaskan gitu ya. Ditangan oleh pejabat pembuat komitmen. Baik itu terima kasih paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu bisa pantau tulisan-tulisan saya ini dengan like dan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis pertanyaan di menu komentar di bawah ini ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam berprestasi. Cerita tak henti-henti, bersama kita maju menuju masa depan.
pegawai berprestasi, tempat cerita tak henti-henti. Bersama kita maju menuju masa depan yang berarti.